warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Permatasari dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sederhana, persatuan berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi satu, atau dengan kata lain disatukannya bermacam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan bangsa dalam substansi adalah bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan pulau kecil yang jumlahnya cukup banyak, yakni berjumlah 17.508 pulau. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memiliki keunggulan, yaitu 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. 2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. 3. Dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. 4. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki. 5. Memiliki tata krama atau kerahmatahanan. 6. Letak wilayahnya yang amat strategis. 7. Keindahan alam Indonesia yang begitu mempesona. 8. Salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia. 9. Wilayahnya sangat luas. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. A. Rasa senasib seperjuangan. B. Pemaknaan ideologi nasional. C. Keinginan untuk bersatu. D. Antisipasi ancaman dari luar. E. Kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan sara dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara.
F. Kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing, serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspek dunia. 2. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. A. Faktor internal yang menghambat integrasi nasional di era disrupsi, yaitu kepentingan pribadi, disparitas kelompok dan golongan, kesenjangan ekonomi, serta kesenjangan politik. B. Konflik dapat muncul karena kurang dikelola secara baik oleh pemerintah. C. Sikap etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. D. Faktor eksternal yang menghambat integritas nasional di era disrupsi adalah kepentingan regional dan global internasional yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. E. Agenda demokrasi, lingkungan hidup, pasar bebas, kejahatan internasional, dan masalah terorisme internasional lebih ditentukan oleh arah kebijakan negara-negara besar. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.